Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas materi kita yang keempat pada mata kuliah ekonometrika, yaitu model koreksi kesalahan atau biasa juga disebut sebagai error correction model dan disingkat sebagai ECM. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang ECM, kenapa sih sebenarnya ECM ini muncul? Jadi ECM ini adalah salah satu bentuk analisis data yang banyak digunakan atau biasa digunakan pada data-data series. Jadi ECM ini dia banyaknya digunakan oleh data-data series. Jadi kalau teman-teman nanti datanya adalah bukan data series, misalkan datanya adalah data non series, maka teman-teman tidak bisa menggunakan metode ini atau tidak bisa menggunakan ECM untuk menganalisis datanya. Nah, dalam data series itu yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, ada beberapa kemungkinan bahwa data yang teman-teman miliki itu adalah datanya tidak stasioner. Jadi data tidak stasioner ini ketika kita memaksakan dia untuk membuat suatu bentuk regresi, jadi kalau kita dari data series ternyata dia tidak stasioner dan kita paksa regresi, maka nanti hasil yang kita dapatkan adalah regresinya adalah regresi spurious atau regresi lancung atau regresi yang diragukan. Kenapa regresi ini disebut sebagai regresi yang diragukan? Karena di dalam hasil regresi yang kita dapatkan itu kita punya nilai R-square. Jadi biasanya kan teman-teman ingat R-square ya. R-square-nya itu besar biasanya, R-square-nya ini tinggi, tetapi pas waktu uji T dia tidak ada yang memenuhi sama sekali. Jadi pas uji T itu tidak ada yang berpengaruh, tapi R-square-nya besar. Nah, itulah yang disebut sebagai regresi lancung atau regresi yang regresi yang tidak atau regresi yang diragukan. Nah, kalau misalkan menemui kondisi yang seperti ini, biasanya kita bisa mendekati model regresi kita nanti adalah menggunakan model ECM atau model error correction model atau model koreksi kesalahan. Jadi kita mengoreksi kesalahannya biar nanti jangan-jangan nanti dia memang sebenarnya sudah bisa bagus, tetapi gara-gara ada faktor errornya dia menjadi kurang sempurna, sehingga kita akan mengoreksi kesalahannya. Kemudian apa saja tahapan di dalam ECM? Jadi yang pertama, tahapan di dalam pemodelan ECM itu adalah yang pertama kali dilakukan adalah pengujian stasioneritas. Stasioneritas teman-teman sudah paham, nanti kita akan menggunakan model stasioneritas dengan ujinya adalah ADF. Setelah pengujian stasioneritas, teman-teman akan melakukan pengujian kointegrasi. Pengujian kointegrasi ini adalah salah satu bentuk pengujian yang kita akan lakukan kira-kira data yang kita miliki ini punya diferensi pada orde berapa gitu ya. Kemudian apakah diferensi ordenya dia sama atau beda. Kemudian nanti ada pengujiannya yang pasti kita nanti di pengujian kointegrasinya kita akan menggunakan model kointegrasinya Eigel-Granger. Kemudian di sini ada Johansen biasanya nanti kita pakai di bagian VAR VECM. Jadi ini agak nanti VECM. Jadi VAR VECM dia nanti biasanya kointegrasinya pakai yang Johansen. Kemudian setelah pengujian kointegrasi kita akan masuk pengujian jangka pendek. Kemudian yang terakhir nanti pengujian jangka panjang. Saya jadikan satu biar nanti teman-teman tidak bingung apa itu jangka pendek dan apa itu jangka panjang. Sebenarnya model jangka panjang ini adalah model regresi yang seperti biasa. Ini regresi yang biasa. Namanya saja model jangka pendek gitu ya, jangka panjang gitu. Model jangka panjang ini dia menggunakan data asli atau data yang belum diapa-apakan. Jadi ini datanya adalah data asli. Sedangkan untuk model jangka pendek dia adalah model yang kita pakai menggunakan data differencing. Jadi yang sudah teman-teman dapatkan nanti data differencing di stasioneritas ini dia terdiferensi atau dia sudah stasioner pada orde berapa. Nah, ini nanti hasil stasioner inilah yang kita pakai untuk model yang jangka pendek, sehingga kita nanti menggunakannya adalah model differencing. Jadi kurang lebih dari model pengujiannya dia menggunakan 4 tahapan. Kemudian di dalam pengujian jangka pendek kita nanti akan menggunakan modelnya adalah Eigel-Granger. Kemudian nanti di pengujian jangka pendek kita akan melakukan pengujian asumsi klasik mulai dari normalitas, hetero, auto, dan multico. Baik, itu semoga tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Jadi model yang pertama adalah langkah yang pertama itu adalah pengujian stasioneritas. Seperti biasa, stasioneritas itu adalah
suatu kondisi atau data dikatakan stasioner itu adalah ketika kita punya data, dia memiliki rata-rata dan varian yang konsisten. Jadi dia tidak terlalu tinggi nilainya, tidak terlalu rendah nilainya, kemudian dia berada di sekitar nilai rata-rata. Selain itu, nilai dari kovarian antara dua data ini, dari dua data varies ini, hanya dipengaruhi oleh kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Jadi kalau kita lihat biasanya sih kalau data-data yang tidak stasioner sih kayak gini. Jadi kalau dia terlalu tinggi banget gitu ya, dia tidak bentuk, kalau misalkan rata-ratanya di sebelah sini, dia kan tidak berada di sekitar rata-rata, makanya dia disebut tidak stasioner. Atau kalau misalkan di sini dia lebih dari rata-rata. Kalau di sini kan dia di sekitar sini, berarti dia nilainya di sekitar rata-rata. Jadi nilai yang di sini adalah gambar yang pertama ini adalah gambar yang tidak stasioner. Kemudian gambar kedua adalah juga sama, dia tidak stasioner. Sedangkan gambar yang ketiga dia adalah gambar yang sudah stasioner. Selanjutnya adalah di dalam pengujian stasionaritas kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan akar unit. Di akar unit ini ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan, yaitu pengujian ADF atau Augmented Diffuller, dan yang kedua adalah pengujian Phillips-Perron. Kebanyakan yang biasa kita pakai itu adalah pengujian ADF dengan H0-nya adalah data tidak stasioner, HA atau H1 data stasioner. Dengan asumsi bahwa atau dengan kriteria ketika nilai probabilitasnya dia sudah lebih besar dari alfa, maka kita terima H0 dan kita katakan bahwa data tidak stasioner. Pada pengujian stasioneritas ini kita harus memastikan bahwa data stasioner. Jadi kita harus memastikan data yang kita miliki ini adalah dia stasioner. Jadi dia stasioner gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di order pertama di level dia tidak stasioner, maka teman-teman bisa melanjutkan ke first difference. Kalau di first difference dia tidak stasioner, maka lanjut ke second difference dan seterusnya. Jadi sampai kita dapatkan data yang kita punya atau data kita itu dia stasioner gitu ya. Kemudian selain ADF ada pengujian yang lain yaitu Phillips-Perron. Kebetulan di sini kita tidak banyak bahas, tapi kalau teman-teman mau menggunakan Phillips-Perron untuk uji akar unitnya dipersilahkan. Kemudian bagaimana ya ini? Apa yang terjadi ketika data yang kita miliki itu tadi dia tidak stasioner? Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan suatu bentuk diferensi atau mencari selisih dari dua nilai yang kita miliki. Nah, kemudian dari hasil diferensi itu selanjutnya kita cek lagi stasioneritasnya, dia sudah stasioner atau belum, sudah memenuhi kriteria atau belum. Kalau belum, berarti kita diferensi lagi sampai dia memenuhi pengujian stasioneritas. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pengujian kointegrasi. Nah, apa itu kointegrasi? Jadi suatu kointegrasi ini adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat kestasioneran model regresi time series yang tidak stasioner. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kestabilan jangka panjang dari variabel-variabel pada model time series tersebut. Saya bahasanya nggak begitu paham juga. Jadi semua di dalam model ketika dia ada kointegrasi atau tidak. Jadi ketika dia ada kointegrasi, maka kalau kita mencurigai gitu ya, dia ada kointegrasi, maka kita harus memastikan bahwa semua variabel yang ada di dalam model itu dia terintegrasi atau dia stasioner pada order yang sama. Jadi kalau misalkan dia stasioner pada order 2, maka semua variabelnya dia stasioner pada order 2, seperti itu. Kemudian bagaimana deteksi kointegrasi? Ada beberapa metode yang bisa dipakai, yaitu salah satunya adalah kointegrasi menggunakan Eggel-Granger. Jadi pengujian kointegrasi dengan menggunakan Eggel-Granger ini H0-nya adalah tidak terdapat kointegrasi dan HA-nya terdapat kointegrasi. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, maka terima H0. Ada juga nanti Johansen, tapi kita tidak banyak bahas di sini. Jadi memang ada kalanya kalau untuk yang univariat itu bagusnya kita kointegrasinya pakai yang Eggel-Granger. Nah, di pengujian Eggel-Granger ini atau pengujian deteksi kointegrasi ini biasanya yang pertama kita akan melakukan dulu pengujian regresi biasa sih, biasanya kita pakai regresi. Kemudian kita simpan error.
Terus kemudian kita cek stasionaritas dari error, biasanya segitu. Jadi langkah-langkahnya biasanya kayak gitu. Jadi kita lakukan regresi dulu dengan variabel x dan variabel y yang kita miliki. Kemudian kita cari errornya, kemudian dari error itu kita cek stasionaritasnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengujian asumsi klasik pada model jangka pendek. Jadi pengujian asumsi klasik ini ada normalitas, hetero, auto, dan multiko seperti biasa, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah model kointegrasi dan model koreksi kesalahan. Jadi biasanya kita akan membuat modelnya, biasanya modelnya seperti ini. Jadi delta YT sama dengan alpha 0 plus alpha 1 delta XT plus alpha 2 ET error correction T ditambah ET, dimana error correction T ini dia adalah nilai error pada satu periode sebelumnya. Jadi biasanya di sini teman-teman akan menuliskannya sebagai ECT T-1, biasanya sih segitu. Kemudian bagaimana cara menulis model jangka panjang? Model jangka panjang sebenarnya adalah model yang kita tulis biasa seperti regresi pada umumnya, dimana YT itu di sini dia menggunakan Y independennya dependennya, kemudian X untuk yang independennya. Sekian dari saya untuk materi kita di ECM. Nanti lebih jauh kita akan belajar ECM-nya pada contoh yang akan kita pelajari setelah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.